Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi di tanggal 9 April. Kita akan baca dari satu nomor, 570. Kita mulai ya. Pada suatu kesempatan, aku melihat Yesus dalam pakaian yang cemerlang. Ini terjadi di rumah kaca. Ia berkata kepadaku, "Tuliskanlah apa yang kukatakan kepadamu. Kesukaanku adalah bersatu denganmu. Dengan kerinduan yang amat besar, aku menantikan dan mendambakan saat ketika aku akan membangun tempat tinggalku secara sakramental di dalam biaramu. Rohku akan beristirahat dalam biara itu, dan aku akan memberkati lingkungan sekitarnya secara istimewa. Demi cintaku kepada engkau semua, aku akan mencegah setiap hukuman yang dengan adil dijatuhkan oleh keadilan Bapakku. Putriku, aku telah menundukkan hatiku untuk menerima permohonan-permohonanmu. Misi dan tugasmu di bumi ini adalah memohon kerahiman bagi seluruh dunia. Tidak satu jiwa pun akan dibenarkan sebelum ia berpaling kepada kerahimanku dengan penuh kepercayaan. Inilah sebabnya hari Minggu pertama sesudah Paskah harus dirayakan sebagai pesta kerahiman. Pada hari itu, para imam harus memberitahukan kepada setiap orang kerahimanku yang agung dan tak terselami. Aku menjadikan engkau pembagi kerahimanku. Katakan kepada bapak pengakuanmu bahwa gambar kerahiman ilahi itu harus dipajang di gereja, bukan dalam klausura di biara itu. Melalui gambar itu, aku akan memberikan banyak rahmat kepada jiwa-jiwa. Oleh karena itu, biarlah setiap jiwa mendapat kesempatan untuk menghampirinya." 9 Maret. Aku melihat Yesus dalam pakaian cemerlang, dan itu terjadi di rumah kaca. Yang dimaksud di sini dengan rumah kaca adalah ruangan yang berdinding kaca untuk tanaman-tanaman, untuk melindungi tanaman-tanaman yang nggak cocok untuk udara yang terbuka ya. Karena di Polandia itu lagi dingin sekali. Jadi ada tanaman-tanaman tertentu harus ditanam di dalam rumah kaca. Dan Suster Faustina katakan waktu itu dia terjadi di rumah kaca. Artinya sapaan Yesus itu bisa terjadi di mana saja. Di adorasi, pada waktu misa, pada waktu mau komuni, pada waktu setelah komuni, pada waktu doa, pada waktu bekerja di rumah kaca pun. Suster Faustina mendengar Yesus berkata, "Tulislah apa yang kukatakan padamu. Kesukaanku adalah bersatu denganmu." Jadi Yesus minta Suster Faustina menulis, tapi sekaligus otomatis dia juga mengatakan bahwa kesukaanku adalah bersatu denganmu. Yesus rindu bersatu dengan kita semua, anak-anaknya yang dikasihinya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana hidup kita? Layak enggak? Bersih enggak? Suci enggak? Bersatu dengan Tuhan. Bersatu itu bisa dilakukan contohnya kalau kita berdoa ya. Dalam doa kita berdialog dengan Tuhan, kita ada di hadapan Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan. Juga pada waktu kita melakukan perbuatan belas kasih, terjadi persatuan dengan Tuhan. Hal-hal itu sudah otomatis akan terjadi karena kita nggak mungkin dari kemauan kita sendiri, tapi pasti itu ada suatu kuasa dari Tuhan yang menyebabkan kita bisa mengasihi, melakukan segala hal dengan dasar kasih. Siapa saja yang merindukan kesatuan dengan Tuhan, pasti akan mengusahakannya. Maksudnya, saya mau bersatu dengan Tuhan. Nggak bisa tiba-tiba bersatu. Harus ada usaha, ada keinginan, ada interest. Tuhan, saya mau bersatu dengan Engkau. Berdoa, melakukan perintahnya, menyenangkan Tuhan, dan banyak hal yang harus kita lakukan. Setahap demi setahap, maka persatuan itu akan semakin lama menjadi semakin murni dengan dasar kasih yang murni.
Contohnya ya, misalnya ada seorang ibu. Contoh nih ya, ibu itu hidup dengan suami orang. Dia tahu dia berdosa, tapi katanya nggak bisa lepas. Jelas ya, berdosa karena melanggar perintah Tuhan. Dia tidak hidup setia, tidak hidup tulus ya, tapi dia merebut, mengambil haknya orang lain, yaitu suami orang lain sama dia diambil. Apakah bisa bersatu dengan Tuhan? Nggak bisa. Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci. Nah, untuk kita bisa bersatu dengan Tuhan, maka kitanya sendiri juga harus diproses menjadi kudus, menjadi suci. Perlu mengusahakan terus-menerus. Kalau contoh tadi ibu tadi, ya saya nggak tahu persis ya permasalahannya seperti apa, tapi pikiran sederhana saya adalah saya lebih mengutamakan Tuhan daripada hidup jasmani. Dalam arti saya bisa hidup dengan suami orang, saya bisa rebut suami orang, saya jadi menang, si istri itu jadi kalah. Nah, pertimbangannya apa saya nggak tahu. Tapi buat saya yang penting adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Dan memang untuk bisa hidup benar itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Nggak bisa semuanya mau ya. Jadi kita harus pilih, karena Tuhan memberikan kehendak bebas untuk memilih, dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Kalau konsekuensinya saya mau, kalau tujuannya saya mau bersatu dengan Tuhan, maka saya harus berani melepaskan hal-hal yang membuat saya tidak bersatu dengan Tuhan. Dengan kerinduan yang besar, aku mendambakan dan menantikan saatnya aku akan tinggal secara sakramental di dalam biaramu. Itu yang dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina. Dia secara sakramental ya, berarti dia, Yesus, mau terkurung di dalam tabernakel berupa hosti. Hosti yang sederhana, kecil ya. Dan otomatis dia menunggu kita datang, sama seperti di ruang adorasi. Ada pentahtaan sakramen Maha Kudus, Yesus dalam tanda kutip menunggu kita datang. Dia rela di penjara, dikurung dalam tabernakel, dalam rupa hosti untuk menunggu kedatangan kita. Orang-orang yang datang mau memperoleh rahmat dari Tuhan. Yesus rindu hadir di tengah-tengah manusia biasa. Asal di situ diusahakan kasih. Jadi kalau kita mau mengharapkan kehadiran Tuhan di dalam hati kita, di dalam rumah kita, di dalam kehidupan kita, dasarnya adalah kita harus mengusahakan kasih. Yesus bisa hadir, Yesus datang karena Yesus adalah kasih. Kalau ada keributan, nggak damai, cekcok ya, ini semua adalah sebetulnya cara terbaik untuk mengusir Tuhan dalam tanda kutip, tapi justru mengundang si jahat datang. Jadi buat Bapak Ibu ya, tahu dengan sangat jelas, ini sangat simpel penjelasannya. Kalau Bapak Ibu mau mengharapkan Tuhan datang, lakukan segala sesuatu dengan dasar kasih. Tuhan akan datang karena Tuhan adalah kasih. Tapi sebaliknya, kalau di dalam rumah ada kecemburuan, ada kemarahan, ada dendam, ada keributan, ada kekacauan, tanpa kita sadari kita sedang mengundang si jahat masuk ke dalam kehidupan kita. Kasih membuat semuanya menjadi indah. Dengan dasar kasih, maka ada ketenangan. Dan yang Yesus cari yaitu suasana yang tenang untuk dia istirahat. Rohku akan beristirahat dalam biara itu. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Rohku akan beristirahat. Sama seperti kita juga misalnya mengundang orang tua kita datang ke rumah. Kalau rumahnya kacau balau ribut, apakah ada damai buat si orang tua itu? Nggak ada. Dia mencari damai, tenang, suasana nyaman, tidak ada keributan. Nah, itu yang harus kita ciptakan, itu yang harus kita usahakan. Nah, sering kita nggak sadar, itulah yang kita lakukan. Berantem, cekcok, debat, kacau rumahnya. Sehingga banyak anak-anak juga yang akhirnya melarikan diri dari rumah.
broken home. Dia carilah kehidupan-kehidupan yang menurut dia lebih nyaman, lebih enak di luar rumah. Tapi akibatnya hidup dia makin rusak. Kalau diteliti lagi, salah satu penyebabnya ya mungkin karena orang tua yang egois. Ya, yang egois. Tadi hari ini saya dengar seorang Romo dalam homilinya ya, dia katakan kasih itu lawan katanya bukan benci. Kasih itu lawan katanya adalah egois. Karena dengan keegoisan kita berusaha memikirkan kepentingan sendiri aja, maka tidak ada kasih. Kasih itulah memberi. Orang lain lebih penting, mengutamakan orang lain. Nah, pada saat kita mengutamakan hal tersebut, pasti yang terjadi di dalam hidup Bapak Ibu adalah ada damai, ada kasih. Secara istimewa, Yesus katakan, aku akan memberkati daerah sekitar biara itu berdiri. Jadi, selain Yesus hadir dalam biara tersebut, tapi dia juga akan memberkati sekitar. Sama juga seperti kalau rumah kita, ketempatan untuk berdoa. Untuk berdoa koronka, untuk perayaan ekaristi, untuk hal-hal yang sifatnya rohani, Tuhan akan memberkati rumah tersebut juga sekelilingnya. Di mana ada cinta kasih, di situ ada Allah. Jadi kalau biara itu penuh dengan cinta kasih, maka pasti Tuhan ada di dalamnya. Dan otomatis juga ada di sekitarnya. Sehingga kita juga diminta sebagai devosan kerahiman, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi biar sinar-sinar kerahiman yang memancar dari hati Yesus menembus kita, hidup kita, untuk kita juga pancarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Demi kasihku kepadamu semua, aku akan menghalau setiap hukuman yang dengan adil dijatuhkan oleh keadilan Bapakku. Yesus memberikan lagi satu janji bahwa dia akan menghalau hukuman-hukuman yang adil yang dijatuhkan oleh keadilan Bapakku. Manusia berdosa, ya, pasti ada akibatnya. Kayak kita bersalah, pasti ada hukumannya. Ada hukuman, ya. Tapi Tuhan selalu mau menyelamatkan manusia yang bertobat. Datang pada Tuhan dengan segala kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, kedosaan kita, dan kita bertobat. Jadi kalau ada seorang ibu ya, dia tahu, saya berdosa Bu, saya berdosa besar karena saya hidup dengan suami orang lain. Udah tahu dosa kan? Maka dia harus bertobat. Mengakui kesalahannya, dan yang namanya bertobat bukan hanya ngaku, terus besok lakukan lagi. Yang namanya bersalah dan bertobat adalah mengaku dan tidak berbuat lagi. Sama seperti yang Yesus katakan pada perempuan yang kedapatan berzina. Yesus katakan, aku juga nggak menghukum engkau, tapi jangan berbuat dosa lagi. Nah, kalau ibu tadi sudah tahu salah, mengaku dosa, berbuat lagi, itu namanya satu kebangetan dan dosanya nggak tahu jadi kayak apa ya. Tuhan ampuni dosa kalau kitanya mengaku salah, bertobat dan berpaling kepada Tuhan. Udah jangan lihat-lihat lagi untuk tawaran duniawi yang sifatnya sangat-sangat sementara. Ibu tadi, menurut saya, memang dia merasa menang, merebut suami orang. Tapi mau sampai kapan? Kita kan makin lama makin tua, peot. Nanti suatu hari juga pasti ditinggalin. Jadi kenapa harus mempertahankan hidup yang seperti itu? Cari Tuhan. Ada kegembiraan, ada sukacita, ada damai kalau ikut Tuhan. Lanjut ya. Dengan kerahimanku, aku memburu orang-orang berdosa di segala jalan mereka. Katakan pada orang berdosa bahwa tidak seorang pun akan lolos dari tanganku. Nah, ini barangkali cocok ya buat ibu tadi. Yesus akan memburu, tapi Yesus juga memberikan kehendak bebas kepada kita semua. Aku sedang berbicara pada mereka lewat kegelisahan, lewat hati nurani mereka, lewat kegagalan
dan halilintar juga lewat suara gereja. Yesus selalu berusaha membuat jiwa-jiwa yang berdosa itu tahu dia salah dan bertobat. Dan Yesus bisa pakai cara apapun. Melalui homili di gereja, melalui teguran teman, melalui kegagalan, melalui halilintar bahkan tadi dikatakan ya. Itu ada di 1728. Dan kalau mereka menyia-nyiakan rahmatku, aku akan murka terhadap mereka, sambil meninggalkan mereka sendirian dan memberi mereka apa yang mereka kehendaki. Tuhan suatu hari akan meninggalkan mereka. Jadi kalau sekarang masih ada kesempatan, ada kesadaran, sadarlah. Jangan berbuat dosa lagi. Yesus katakan lebih lanjut, putriku, aku telah menundukkan hatiku untuk menerima permohonan-permohonanmu. Yesus dengan rendah hati, dengan penuh kemurahan, menundukkan hatiku untuk menerima permohonan-permohonanmu. Dan misi dan tugasmu di bumi adalah memohon kerahiman bagi seluruh dunia. Itu menjadi misi dan tugas kita semua di dunia. Mohon kerahiman Tuhan untuk seluruh dunia. Ya, jadi devosi kerahiman bukan devosi yang eksklusif ya, yang hanya devosan saja, tapi ini tujuannya mencakup seluruh dunia. Setiap doa yang baik, misalnya mohon kerahiman Tuhan, supaya Tuhan bermurah hati, pasti dikabulkan Tuhan. Doa yang mohon pertobatan, doa mohon keselamatan jiwa untuk orang-orang lain, itu juga pasti dikabulkan Tuhan karena itu doa yang baik. Tidak satu jiwa pun akan dibenarkan sebelum ia berpaling kepada kerahimanku dengan penuh keyakinan. Yesus berpesan, ya, pesannya adalah tidak satu jiwa pun akan dibenarkan sebelum ia berpaling kepada kerahimanku. Bukan hanya paling terus sudah, tapi dengan penuh keyakinan, dengan sungguh-sungguh. Syarat keselamatan adalah berpaling pada Tuhan. Percaya penuh akan kerahimannya. Semua orang punya benih baik. Semua orang punya benih belas kasihan dan semua orang punya kemurahan hati. Sekarang tinggal kita mau buka enggak benih-benih tersebut atau kita pendem biar mati aja. Tuhan memberikan kita benih-benih tersebut. Dan seperti tanaman ya, kita tanam benih, ya harus dipelihara, harus disiram, harus dikasih pupuk, harus dijaga. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup rohani kita juga. Inilah saatnya, itulah sebabnya hari Minggu pertama sesudah Paskah harus dirayakan sebagai pesta kerahiman. Karena pada hari itu para imam harus memberitahukan pada setiap orang kerahimanku yang agung dan tidak terselami. Yesus minta ada pesta kerahiman dan di dalam pesta kerahiman Yesus minta para imam mewartakan tentang kerahimannya Tuhan yang agung dan tidak terselami. Agung adalah suatu pemberian yang gak masuk akal. Contoh Dismas, dia ada di atas salib bersama Tuhan Yesus. Dia hanya bilang pada Yesus, ingat aku kalau engkau datang lagi, dan Yesus katakan, saat ini juga, hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Agung ya, sesuatu yang gak bisa kita bayangkan, suatu pemberian yang luar biasa, yang gak masuk akal. Kerahiman yang tidak terselami, penuh misteri, kita nggak bisa mengerti, nggak bisa masuk ke kedalaman kerahimannya Tuhan. Sama seperti kalau kita berenang, kita menyelam ya, dengan ketinggian 3 meter, kita masih bisa pegang dasarnya, masih tahu dasarnya kayak apa. Tapi kerahiman yang tidak terselami, kita terus turun pun nggak sampai ke dasar tersebut. Jadi apa yang ada di bawah atau di bawah situ ya memang nggak tahu, suatu misteri. Aku menjadikan engkau pembagi kerahimanku. Yesus mengatakan hal ini pada Suster Faustina.
Tapi karena Yesus juga minta pada Suster Faustina untuk mencatat, menulis, dan kita semua membaca, artinya apa yang diminta oleh Yesus juga berlaku untuk kita semua. Mari kita jadi pembagi, jadi corong, jadi yang memberitahukan, mewartakan, menginformasikan tentang kerahiman Tuhan. Katakan pada Bapa pengakuanmu bahwa gambar kerahiman itu harus dipajang di gereja, bukan dalam klausura di biara itu. Karena memang awalnya gambar kerahiman itu ada di klausura di dalam biara. Yesus mau di gereja, di depan, sehingga bisa dilihat oleh semua umat dan semua umat bisa memanfaatkan. Kalau di dalam biara saja, ya mungkin hanya suster-suster tertentu yang tahu. Yesus mau rahmat kerahiman ini dinikmati, dialami, dikenal oleh orang-orang seluruh dunia. Dan memang sekarang kalau Bapak Ibu ke gereja-gereja ya, di luar negeri juga sudah makin banyak, saya ke gereja mana aja selalu ada gambar kerahiman Tuhan. Apakah di altar, apakah di dekat pieta di belakang, apakah di ruang adorasi, apakah di kapel, tapi sudah ada yang besar, ada yang kecil ya, tapi itu sudah ada gambar kerahiman ilahi. Bahkan di Sabah, saya pernah kasih seminar di sana, bahkan gambar Yesus itu dilukis di dinding. Luar biasa ya. Saya sampai heran, saya mau kasih devosi kerahiman, tapi kok gambar kerahiman ilahinya sudah ada di dinding begitu besar. Jadi saya tanya sama pastornya. Pastornya bilang, oh kami memang diminta oleh Bapak Uskup untuk ikut seminar kerahiman ilahi dan meminta gambar ini dipasang. Dan oleh sebab itu saya lukis saja di dinding gereja sebagai sesuatu yang lebih permanen. Lanjut ya, melalui gambar itu, aku akan memberi banyak rahmat kepada jiwa-jiwa. Oleh karena itu, biarlah setiap jiwa mendapat kesempatan untuk menghampirinya. Itu seperti yang tadi saya bilang ya. Yesus ingin memberikan banyak rahmat melalui gambar itu. Dan kalau gambar itu ditaruh di publik, semakin banyak orang yang lihat, semakin banyak orang yang tahu, maka keinginan Yesus untuk memberikan rahmat-rahmat kepada jiwa-jiwa yang menghampiri gambar tersebut, mereka bisa menerima rahmat-rahmat yang Tuhan Yesus limpahkan. Jadi kita semua punya tugas, punya PR untuk semakin banyak orang tahu tentang kerahiman Tuhan. Banyak yang bisa Bapak Ibu lakukan sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai pembagi kerahiman, sebagai corongnya Tuhan untuk berbicara tentang kerahiman Tuhan. Step yang paling gampang di rumah, ada gambar kerahiman. Setiap tamu yang datang pasti bertanya, itu gambar apa? Ceritanya bagaimana? Itulah kesempatan kita mewarta. Atau kita membagi-bagikan gambar kerahiman. Kita bikin gambar kecil-kecil, ada pertemuan dalam lingkungan, atau ketemu teman, atau kunjungan orang sakit, atau banyak hal ya. Kita bisa memberikan gambar tersebut sebagai awal dari pewartaan kerahiman. Karena memang Yesus katakan melalui gambar ini dia ingin banyak memberi rahmat kepada jiwa-jiwa yang menghampiri kerahiman Tuhan. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.